Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Single Solution yang tentunya selalu membahas solusi software dan solusi hardware yang tepat dan pasti. Alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe, like, and share. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, dan tentunya keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjut kiriman dari Bang Dedik ya, Bang Dedik Setiawan, yang mana mengirim 2 unit, yang satu unit itu 13C dan yang ini Redmi 12 nya. Ini kondisinya mati total ya, dan kita tes pada awal unboxing itu ada di tegangan, maksudnya arus di USB charger itu masuknya di 0,1, di 0,2 seperti itu. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Jadi kita langsung tes menggunakan power supply seperti itu. Nah, ini untuk kondisinya sudah pernah dibongkar, dan di sini tersisa ada 6 baut ya. Di sini sisa 2 dan di sini sisa 4. Ini sudah pernah dibongkar sama ya, nggak tahu sama siapa. Tapi kita terima kondisi seperti ini ya. Yang untuk 13C-nya sendiri itu udah nggak ada baut seperti yang tertera di link di atas. Oke, langsung kita bongkar ya. Nah, untuk kondisinya di sini bagian mesin sudah pernah dieksekusi. Bagian kameranya juga di sini udah buram ya. Nah, di bagian CPU-nya juga kalengnya sudah diangkat. Berarti ini ex service ya. Terus seperti ini. Coba kita detailkan dulu. Oke, coba kita tes tegangan menggunakan power supply ya. Kita on off-nya menggunakan yang ada di sini. Kondisi mesin tidak short, coba kita on. Ini kondisi sudah terkoneksi dengan handphone. Ini belum kita on, untuk arus masih belum masuk ya. Jadi pertanda untuk mesinnya sendiri ini tidak koslet. Kemudian coba kita on. Nah, ini tegangan mulai, maksudnya arusnya udah mulai bergerak. Cuman di sini ada arus bolak-balik ya. Bukan arus bolak-balik, maksudnya naik turun seperti itu. Ketika dilepas, nah di sini masih aktif ya. Kemudian turun. Coba kita aktifkan lagi. Nah, ini kita lepas. Ini masih bergerak. Kemudian turun lagi, tapi kondisi handphonenya tidak aktif ya. Coba untuk lebih jelas,
Bagi yang menggunakan power supply analog, nah, saya setting di 4 volt ya, di 4 volt. Nah, ini belum kita on, kemudian kita on. Nah, di situ tegangan naik ya, naik turun, naik, nah, turun lagi, naik. Nah, seperti itu ya. Nah, coba kita tes tegangan. Jadi itu perbedaan dari arus gerak dari power supply yang menggunakan digital, ini yang menggunakan analog. Seharusnya arus normal ya, cuman itu kembali lagi seperti itu, naik turun lagi. Oke, kita kembali lagi ke meja. Ini untuk kondisi baterainya juga udah diangkat ya, bagian PTC nya juga udah di jumper. Nah, kita copot aja ya. Kita cek baterainya berapa persen di sini. Baterai di 3. Ini bagian fleksi baterainya juga bermasalah ya. Tuh, di sini terlihat. Kalau digerak sedikit, sini nggak aktif. Tuh, konektornya ini kayaknya kendur. Oke, kita injek dulu baterainya sampai ada di 36 ya, atau 35 juga. Nah, di sini arus masuk bagus di 1,9. Nanti kita tunggu dulu ya beberapa saat sampai baterainya itu ada di 36 volt, karena tadi cuma ada di 34 volt, 3,4 maksudnya. Oke, sekarang kita lihat udah masuk berapa persen ya. Di sini udah masuk di 36. Oke, langsung kita coba. Kita cek arus masuk menggunakan charger monitoring. Arus masuk bagus di arus masuk di 2 ampere. Yang sebelumnya itu ada di 0,1 dan di 0,2 ampere ya. Sekarang untuk arus masuknya sudah bagus di 2 ampere. Namun di sini tidak ada tanda kehidupannya, maksudnya LCD-nya tidak aktif seperti itu. Coba kita lihat dulu. Ini untuk konektornya kondisinya tidak baik ya, karena udah pernah bongkaran semua.
seharusnya hidup ya, cuman ini tetap nggak ada tampilan. Coba kita cek jalur LCD-nya. Oke, sebelum mengukur jalur, kebetulan di sini ada stok untuk LCD-nya. Coba kita tes ya. Di sini tetap tidak aktif. Coba kita ulangi. Tetap tidak tampil ya. Oke, coba kita gunakan LCD nih. Di sini getar ya, cuman tidak tampil seperti itu. Coba kita ulangin sekali lagi. Di situ getar, namun tetap tidak tampil. Kita pastikan sekali lagi ya. Ya, tetap tidak tampil. Oke, kita lanjut fokus ke jalur LCD. Sini saya akan cek tegangan di bagian backlight-nya. Kita hidupkan dulu. Ini sudah hidup. Untuk poin backlight itu ada di pin 1 ya. 1 dari kiri atas. Itu menunjukkan di 3,6 volt. Berarti untuk jalur backlight di sini tidak putus ya, karena hadir. Oke. Untuk jalur LCD di pin 6 hadir di 1,8 ya. Kita lanjut. Cek di bagian VPH powernya di sini hadir apa tidak. Itu hadir 36, 37. Oke. Ini kondisi mesin harusnya masuk ya, hidup. Cuman di sini ada bekas garapan, entah apa yang digarap, cuman di sini mesinnya becek. Jadi kita cuci dulu ya.
Oke, hasilnya sama aja ya, tetap tidak tampil. Tapi kondisi arus itu masuk dan hidup, cuman display itu nggak tampil. Apa aja yang sudah dikerjakan di sini kita belum tahu ya. Apakah MMC-nya pernah diangkat atau belum? Cuman di sini udah banyak flux juga, ada kemungkinan besar ini udah pernah diangkat seperti itu. Nanti untuk sebelum melangkah lebih jauh, nanti kita akan coba flash terlebih dahulu ya. Khawatir ada kerusakan dari sistem atau pernah didam atau sebagainya. Karena di sini ketika kita power on di sini getar. Dan untuk konsumsi arus sudah masuk, sudah bagus di 2 ampere, 1,5 ampere udah masuk. Yang sebelumnya itu cuman 0,1 0,2 ampere ya. Sebelum melangkah lebih jauh kita ke sopor terlebih dahulu seperti itu. Oke, kita next ya. Kita akan putuskan untuk flashing. Tapi ternyata di sini ada bunyi seperti ini. Jadi kita nggak jadi untuk flashing ya. Kita akan lanjut dioprek di bagian hardware-nya seperti itu. Untuk tegangan backlight di sini kemarin sudah kita tunjukkan itu normal, bagus. Dan untuk tegangan di bagian IC display juga sini bagus. Dan untuk jalur-jalurnya itu mengarahnya ke CPU semua ya. Jadi kita akan ribal di bagian CPU-nya. Tapi sebelum ribal kita nanti track manual jalurnya, barangkali ada yang putus ya. Karena di sini juga ada yang terkupas dan memang pas datang itu ex service seperti ini udah tidak ada kaleng-kalengnya seperti ini. Oke, lanjut ke proses pengangkatan ya. Bismillah.
Alhamdulillah ini sudah hidup ya. Setelah dilakukan analisa untuk tegangan-tegangan itu hadir ya, namun mungkin data-data maksudnya data enable dari LED atau dari displaynya sendiri itu ada yang putus, karena memang di bagian CPU-nya sendiri di bagian pojok bagian bawah itu ada sedikit ngangkat ya jalurnya. Alhamdulillah ini setelah kita ribal ya, alhamdulillah sentuh berjalan dengan baik, display bagus. Ini tinggal kita finishing ya. Ini punya Bang Dedik dari Pacitan, Jawa Timur. Alhamdulillah ini selesai ya. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Apabila yang perlu dipertanyakan silakan berkomentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.